Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ingat, kalian harus jaga kesehatan kalian. Kalian tetap belajar di rumah, jangan banyak bertemu dengan orang, selalu gunakan masker dan jaga jarak. Di semester kedua ini atau semester ke-6, kita akan masih belajar di penerapan sistem radio dan televisi. Kita akan kupas tentang televisi dari satu daya. Kita akan analisis satu daya rendahnya dan cari di mana letak rangkaiannya dalam blok. Kita akan rinci komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan tentu supaya kalian bisa menganalisis satu daya rendah, kalian harus bisa bagaimana cara mengukur tegangan pada blok rangkaian satu daya. Nah, untuk menentukan di mana letak rangkaian satu daya, kita lihat pada rangkaian itu yang ada gambar trafo converter di situ dan ada gambar penyarah dioda. Kemudian kalau dalam blok PCB, ini adalah mainboard PCB penerima TV. Di situ ada beberapa blok rangkaian dan ciri khas dari satu daya di situ akan terlihat adanya trafo converter yang berwarna kuning dan sebuah kapasitor besar. Nah, pada rangkaian blok satu daya ini, komponen-komponen yang menyusun di situ, di antara yang pertama pada bagian penghubung ke jala-jala PLN di situ ada soket. Kemudian ada fuse atau sikring, ini untuk membatasi arus dan untuk mencegah kerusakan pada komponen ketika terjadi arus beban lebih. Misalnya ada komponen yang konslet dan sebagainya, sehingga tidak komponen bisa terlindungi, terutama bagian yang penting. Kemudian ada bagian filter untuk membuang noise dari rangkaian dalam sistem jala-jala. Di situ ada kapasitor dan ada induktor. Ya, fungsinya untuk meredam noise supaya pada televisi itu normal rangkaiannya, tidak naik turun. Kemudian di belakang layar atau belakang monitor biasanya ada kawat lilitan yang dihubungkan dengan PTC atau NTC. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian de Gauss, ya, komponennya PTC atau NTC. Fungsinya adalah untuk menghilangkan sifat magnet permanen ya pada besi-besi penyangganya, sehingga gambar pada layar monitor itu tidak terpengaruh, karena nanti di monitor itu sinar elektroda akan terpengaruh apabila ada magnet permanen di dekatnya. Nah, komponen yang paling utama di situ adalah penyarah. Biasanya di situ ada 4 dioda penyarah, kemudian ada 1 kapasitor untuk filter, ya, rangkaian rectifier menghasilkan tegangan DC 300 volt, ya, yang belum terregulasi. Nah, kemudian supaya kapasitor ini tidak terisi terlalu cepat, ini pada setiap rangkaian regulator selalu di situ ada rangkaian slow start, ya, atau rangkaian pelambat start, supaya kapasitor itu tidak terlalu cepat terisi sehingga tidak terjadi bounce, tidak terjadi lompatan lonjakan, ya, arus, sehingga aman. Fungsinya ini tadi mengatasi pengisian cepat pada kapasitor, sehingga kalau terlalu cepat biasanya kalau daya di rumah itu rendah itu sering turun, ya. Nah, ini maka pada rangkaian regulator sudah dibuat pengamannya, yaitu dengan switch lambat atau slow start. Nah, kemudian supaya tegangan 300 volt, dan karena ini nanti adalah merupakan switching, maka ada bagian penting di sini, yaitu ada regulator, transistor, dan ada osilator. Regulatornya, transistornya, dan osilatornya kadang-kadang sudah jadi satu IC dalam bentuk IC STR. Jadi biasanya di situ ada transistor atau MOSFET dan ada STR yang fungsinya meregulasi supaya tegangan tetap stabil 300 volt, dan ada tegangan gelombang kotak untuk nanti bisa men-switch, ya, atau sebagai driver kepada trafo converter untuk mengkonversi dari tegangan DC menjadi DC lagi. Nah, di bagian akhir
dari regulator ini adalah rangkaian input, dimulai dari trafo converter. Nah, konverternya ada beberapa output. Karena ada beberapa output, karena trafo ini kerjanya AC, maka tapi ini gelombangnya gelombang kotak ya. Gelombang kotak kemudian disearahkan lagi setelah di bagian outputnya. Di situ ada trafo, ada beberapa rangkaian penyearah dan filternya. Nah, ini outputnya ada beberapa, ada tegangan 24 volt, 115 sampai 130, ada tegangan 24 volt, ada tegangan 12 atau bahkan 5 volt. Ini nanti akan yang dipakai untuk keseluruhan dari rangkaian PCB dari televisi. Nah, demikian tadi bagian-bagian dari satu daya, dan kalian bisa lebih jelas tentu dengan melihat secara langsung menganalisis baik pada rangkaian maupun pada pesawat televisi. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur tegangan pada checkpoint pada rangkaian satu daya rendah pesawat televisi. Nah, yang paling penting dalam kalian mengukur adalah kalian perhatikan keselamatan kerja. Karena pada PCB berlima televisi ini ada bagian-bagian di mana di situ ada tegangan-tegangan tinggi. Perhatikan pada kapasitor, kemudian pada flyback di mana di sana banyak tegangan tinggi. Kemudian alat juga harus kalian perhatikan bahwa kita hanya menggunakan voltmeter, AC untuk tegangan AC, DC untuk tegangan DC. Kemudian pada saat kalian meletakkan probe, benar-benar harus hati-hati sedemikian rupa sehingga tangan kita tidak menyentuh bagian-bagian yang punya tegangan besar. Teknik-teknik mengukur tadi bisa kalian terapkan dalam mengukur, dan ini adalah blok-blok penting yang mesti kalian ukur dalam menganalisis
rangkaian catu daya rendah pada penerima televisi. Dan untuk tiap-tiap jenis atau ukuran in dari televisi mempunyai beberapa besaran terutama pada tegangan B+, dan secara umum ini adalah output dari regulator catu daya rendah rangkaian televisi. Kalian pelajari lagi literaturnya yang lebih lengkap untuk bisa menyelesaikan menganalisis rangkaian catu daya dari pesawat penerima televisi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.